Merasa tertipu penjual skincare, uang masuk namun barang tak datang, seorang reseller kesal dan tak terima akhirnya tertipu SPG tersebut, hingga akhirnya memilih jalan menghabisi SPG kosmetik tersebut. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Medan. Seorang wanita bernama Rika bekerja sebagai SPG penjual kosmetik jadi korban. Saat kejadian, Rika sendiri berusia 21 tahun, bernama asli Rika Kalina, tinggal bersama keluarganya di Komplek Pesona Malibu, Medan. Rika sendiri dikenal sebagai wanita yang baik, pemalu, dan dirinya disebutkan jarang bergaul dengan teman-temannya, bahkan jarang ngobrol dengan keluarganya. Namun menurut keluarganya, Rika disebutkan wanita yang bekerja keras dan kerap membantu keluarga. Rika sendiri bekerja berjualan kosmetik di Millennium Plaza sebagai distributor kosmetik. Menurut teman kerjanya, Rika sendiri baik dan tak pernah macam-macam, bahkan Rika dipuji para bosnya, dirinya pun bekerja keras. Punya banyak customer, salah satunya lelaki bernama Hendra alias Ahen sebagai reseller yang selalu berkomunikasi bahkan store keuangan kepada Rika dan belanja kepada Rika. Ahen sendiri beberapa kali belanja ke Rika jadi partner kerja, namun ada yang aneh. Di tanggal 21 Mei 2019, Ahen pun memberi kosmetik kepada Rika dan mentransfer Rika senilai 4.200.000. Saat itu Ahen memesan kosmetik seperti biasa, pembayaran ke lapak Rika. Saat itu Rika menjanjikan kalau barang akan datang besok dan Ahen pun menunggu di rumah. Namun setelah beberapa hari Ahen menunggu, barang tak kunjung tiba hingga akhirnya Ahen menelpon Rika dan meminta kejelasan barang. Saat itu Rika pun berjanji barang akan segera datang, bahkan Rika akan segera ke rumah Ahen besok dan mereka janjian. Keesokan harinya usai Rika bekerja, Rika pun ke rumah Ahen dengan menggunakan motornya, dengan catatan kalau Rika saat itu ingin menjelaskan sesuatu kepada Ahen. Saat Rika sampai di rumah Ahen, Ahen pun menanyakan perihal barang. Namun ternyata Ahen makin kesal saat mendengar pernyataan dari Rika, uang tersebut terpakai dan Rika akan segera secepatnya mengganti karena memang terpakai oleh Rika pribadi. Rika sendiri menjanjikan akan mengirim barang secepatnya, namun antara Ahen dengan Rika terjadi percekcokan karena Ahen kesal karena dirinya tertipu. Ahen sendiri ngamuk kepada Rika dan saat itu di tengah percekcokan mereka, Ahen pun langsung membenturkan Rika ke lantai. Bahkan saat itu beberapa kali kepala Rika pun dibenturkan oleh Ahen hingga Rika mengeluarkan cairan berwarna merah. Ahen pun gelap mata saat itu. Saat Rika memang sudah lemas, Ahen membawa senjata tajam dari dapur dan menikam Rika beberapa kali hingga akhirnya Rika makin mengembuskan napas terakhirnya dan tak bisa bernapas lagi. Panik dengan kondisi Rika yang sudah tak bernyawa, akhirnya Ahen pun memasukkan Rika ke plastik dan tak lama Ahen memasukkan Rika ke kardus dan membuangnya ke suatu tempat dengan motor Rika. Melakban kardus tersebut, membawa kardus tersebut ke jalanan sepi dengan motor Rika dan Ahen membuangnya di jam 1 dini hari. Meninggalkan kardus dengan motor tersebut, Ahen pun pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Saat itu tanpa Ahen sadari, ada security yang melihat kalau Ahen membawa motor dengan kardus besar, namun Ahen pulang dengan berjalan kaki. Saat itu pihak security pun tak pikir panjang dan bertanya kepada Ahen habis dari mana. Ahen pun menjawab habis mengantarkan barang. Namun keesokan harinya seorang warga menemukan kardus besar dengan motor tertinggal begitu saja. Hingga karena penasaran warga tersebut membuka dan kaget menemukan sesosok jasad wanita dalam kardus tersebut dan tak lama langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini, mengevakuasi jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Hasil otopsi menyebutkan jasad berpulang karena benturan dan tikaman. Hingga saat dilakukan identifikasi korban, ternyata jasad tersebut adalah Rika Karina. Pihak kepolisian pun langsung datang ke rumah Rika dan mengabarkan pemberitaan ini. Bahkan Rika dikembalikan usai dilakukan otopsi untuk dimakamkan. Pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini, meminta keterangan dari para saksi dan juga memeriksa CCTV. Menurut keluarga dan teman-teman dari Rika sendiri menyebutkan saat itu pulang kerja, Rika sendiri izin untuk pergi ke rumah salah satu customernya untuk memberikan barang. Ternyata seorang lelaki membawa motor dengan kardus besar dan ditinggalkan begitu saja keluar dari perumahan Epori. Pihak kepolisian pun langsung datang ke perumahan dan bertanya kepada pihak security menanyakan tentang siapa lelaki tersebut. Hingga akhirnya seorang security mengenali Ahen dan menjelaskan kalau dirinya menjadi saksi saat Ahen keluar membawa motor dan kardus tersebut. Pihak kepolisian pun langsung ke rumah Ahen. Saat akan mengamankan Ahen, Ahen pun berontak hingga akhirnya Ahen pun didor. Diamankan dan dibawa ke polsek. Ahen pun akhirnya mengakui dirinya pelakunya. Motifnya karena kesal dirinya tertipu, bahkan uang 4 juta untuk modal bekerja dipakai wanita tersebut. Menurut Ahen, dirinya beberapa kali belanja kepada Rika, namun ternyata kali ini dirinya tertipu oleh Rika SPG Kosmetik.
Ahen sendiri menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dirinya divonis 14 tahun penjara. Keluarga Ahen tak menyangka Ahen yang dinilai baik, pekerja keras, dan tak banyak bicara melakukan tindakan ini kepada orang yang menipunya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.